Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Sri Huria Syakir, perwakilan dari kelompok 3, kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya bahas, yaitu gerakan pembaruan dalam Islam. Baik, saya akan menjelaskan pengertian pembaharuan dalam Islam. Pembaruan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Adapun pengertian dari bahasa Arab, yaitu gerakan pembaruan dalam Islam disebut tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaruan dan pelakunya disebut mujaddid. Adapun tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu Muhammad Al-Pasha, kedua Jamaluddin Al-Afghani, ketiga Muhammad Abduh, keempat Rashid Ridha, dan terakhir atau kelima Muhammad Iqbal. Tetapi di sini saya akan menjelaskan hanya 2 tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam, yaitu Rashid Ridha dan Muhammad Iqbal. Baik, yang saya pertama jelaskan yaitu Rashid Ridha. Adapun yang saya jelaskan yaitu biografi Muhammad Rashid Ridha dan ide-ide pemikiran Muhammad Rashid Ridha. Biografi Muhammad Rashid Ridha 1865 sampai 1935 Masehi. Muhammad Rashid Ridha lahir di Galamun, Lebanon dekat dengan Tripoli, Suriah 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah atau 23 September 1865 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Kalmuni Al-Husaini. Ia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang terhormat dan taat beragama. Rashid Ridha memulai pendidikan dengan membaca Al-Quran, menulis dan berhitung di kampungnya, Kalamun, Suriah. Muhammad Rashid Ridha masuk ke Madrasah Ar-Rasyidiyah, yaitu sekolah milik pemerintah di Tripoli untuk belajar ilmu bumi, ilmu berhitung, ilmu bahasa seperti nahwu dan saraf, ilmu tata bahasa Arab, dan ilmu-ilmu agama seperti akidah dan ibadah. Ketika berumur 18 tahun, Ridha kembali melanjutkan studinya dan sekolah yang dipilihnya adalah Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah yang didirikan Syekh Hussein Al-Aziz. Adapun ide-ide pemikiran Muhammad Rashid Ridha, yang pertama A. Bidang keagamaan. Bidang keagamaan bisa dikatakan sama seperti pemikiran Muhammad Abduh. Umat Islam mengalami kemunduran karena tidak menganut ajaran Islam yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan banyak yang tidak sesuai masuk ke dalam Islam, seperti segala khurafat, takhayul, bidah, jumud, dan taklid. Menurut Muhammad Rashid Ridha, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam, yaitu ajaran yang murni dan terhindar dari segala bid'ah yang merongrong ajaran tauhid. Muhammad Rashid Ridha mengatakan bahwa Islam itu sederhana sekali. Oleh karena itu, disinilah letak dinamika Islam menurut paham Muhammad Rashid Ridha. Dan yang B, bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Muhammad Rashid Ridha sangat antusias memandang kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan peradaban barat yang modern. Gambaran terhadap kemajuan teknologi yang dicapai oleh bangsa barat mendapatkan tanggapan positif dari Muhammad Rashid Ridha. Oleh Muhammad Rashid Ridha, ilmu pengetahuan umum dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan milik umat Islam. Untuk mencapai tujuannya dibentuklah lembaga pendidikan Al-Daqwa wal Irsyad pada tahun 1912 Masehi di Kairo, Mesir. Baik, dan yang akan saya jelaskan yang kedua atau yang terakhir yaitu Muhammad Iqbal.
Yang saya akan jelaskan tentang Muhammad Iqbal yaitu biografi Muhammad Iqbal dan ide-ide pemikiran Muhammad Iqbal. Biografi Muhammad Iqbal 1877 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal terlahir di Sialkot, Punjab, India 9 November 1877. Leluhurnya termasuk dari kalangan kasta Brahmana dari Kashmir yang telah memeluk agama Islam di sekitar 3 abad sebelum Iqbal lahir. Muhammad Iqbal terkenal sebagai seorang sastrawan, filsuf, sekaligus negarawan pada abad 20. Muhammad Iqbal berkelana belajar ke Eropa selama 3 tahun. Dia meninggalkan Eropa dengan gelar sarjana hukum dari Inggris dan gelar doktor dari Jerman dengan tesis tentang mistisme Persia. Fakta yang penting adalah dia menguasai pemikiran Eropa secara mendalam, sejak teologi Thomas Aquinas hingga filsafat Henry Louis, Burgos, dan Nietzsche. Dalam sastra Urdu, Muhammad Iqbal merupakan salah satu tokoh yang penting. Karya-karyanya banyak ditulis dalam bahasa Urdu dan Persia. Sarjana-sarjana sastra Pakistan, India, bahkan Indonesia banyak yang mengakui dan mengagumi karya-karya Muhammad Iqbal. The Reconstruction of Religious Thought in Islam, terbitan Lahore 1951, dapat dikatakan sebagai karya pemuncaknya. Selama bertahun-tahun, Muhammad Iqbal memberikan pengaruh yang sangat besar pada perselisihan budaya, sosial, religius, dan politik. Muhammad Iqbal meninggal di Lahore 21 April 1938 pada umur 60 tahun. Dan adapun ide-ide pemikiran Muhammad Iqbal dalam bidang agama adalah ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam dan pintu ijtihad tetap terbuka. Menurut pemahamannya, Al-Quran dan hadis sebagai sumber etika mampu mengadopsi dinamika zaman. Iqbal merasa bahwa ijtihad merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dalam mengembangkan hukum Islam yang mengacu pada kepentingan dan kemajuan umum. Untuk itu, umat Islam harus memahami kandungan nas-nas syarah, Al-Quran dan hadis secara utuh dan mendalam untuk menemukan solusi masalah sosial yang terus berkembang dan kompleks. Iqbal juga melihat pentingnya pertimbangan kekuasaan ijtihad individu kepada ijtihad kolektif. Itulah tadi 2 tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.